Kalian orang Dongying. Bukankah seharusnya kalian melakukan sepuku? Yamamoto dikalahkan. Mohon Tuan Ilahi turunlah. Ini adalah Dewa Iblis Pelindung Bangsa Dongyingmu. Yamata no Orochi. Di Dongying, tidak ada yang bisa mengalahkan Yamata no Orochi. Mati. Bermain ular di depanku. Aku adalah Gulchen Divine Lord. Aku mengawasi peperangan dan pembantaian. Dan memerintah semua iblis di bawah langit. Bining Sulung. Dengarkan panggilanku. Bunuh. Klan Kujo akan lenyap dari dunia ini. Sulung, kembalilah ke tempatmu. Ini adalah kutukan sekarat Yamata no Orochi. 5 tahun kemudian. Gulchen Divine Lord, bawahanmu Xiao memohon Anda kembali ke tempat yang seharusnya. Xiao, asisten Gulchen Divine Lord. Dewa pelindung Huaxia, Dewa ilahi Gulchen. Apa-apaan ini? Nama ini terlalu panjang. Apa kau yakin tidak salah orang? Aku asistenmu Xiao. Saya tidak akan salah mengira Anda orang lain. 5 tahun yang lalu, Anda memimpin Julong ke Dongying. Setelah mengejar dan membunuh Kujo Yamamoto, keberadaan Anda menjadi tidak diketahui. Sekarang, saya akhirnya menemukan Anda. Tidak buruk. Penulisan naskahmu benar-benar bagus. Menurutku kau bisa berganti profesi dan menjadi penulis skenario. Baiklah, kau harus cepat pergi. Aku masih harus pergi bekerja. Jika kapten melihatku, gajiku akan dipotong lagi. Apapun. Saya pasti akan menemukan cara untuk membangkitkan ingatan tuan kita. Ayo pergi, temukan nona muda tertua. Go. Go apa? Tuan Ilahi Gulchen. Goshen apa? Apa? Muzui. Chen Jingli sudah ditemukan. Tuan kita telah kehilangan ingatannya, tapi dia masih pergi ke bekerja di Moteng Sugongmu dalam alam bawah sadarnya. Dia seharusnya masih mengingatmu. Mohon minta nona muda tertua untuk maju dan secara pribadi membangkitkan tuan kita. Baiklah, buatlah persiapannya. Saya sendiri yang akan menjamu tuan muda Chen di istana Moteng Sugong. Wang Mansin istri Chen Jinglei. Mansin selalu ingin di Moteng Sugong. Mengalaminya sekali. Aku sudah bekerja di sini begitu lama. Namun aku tidak punya uang untuk menyewa kamar. Aku harap cincin ini bisa membuatnya sedikit lebih bahagia. Fangxi, pewaris keluarga Fang. Beli sekotak payung kecil. Payung kecil. Jangan lambat begitu. Seorang pesuruh tetaplah pesuruh. Berdiri dan terima hadiahmu. Bisakah kau memanggilku pesuruh? Aku adalah seorang penjaga keamanan rakyat yang mulia. Aku bukan pesuruh. Penjaga keamanan juga punya martabat dan harga diri. Kau bajingan. Aku sangat membutuhkannya. Tidak mau itu kan? Aku ingin bermesraan denganmu. Baiklah, dengarkan aku. Mansin. Apa yang kau lakukan di sini? Siapa dia? Dia tunanganku. Tuan muda dari grup Feng, Feng Jai. Jadi ini adalah suami tidak berguna milikmu, Chen Jinglei kan? Senang bertemu denganmu. Dia tunanganmu. Lalu bagaimana denganku? Kita sudah menikah. Selama 5 tahun. Jadi kenapa? Chen Jinglei, pergi bercerminlah di genangan air kencingmu sendiri. Baiklah, jika ayahku tidak sebelum kematiannya memaksaku menikahimu, apakah kamu seorang rendahan, satpam, layak untukku? Jadi aku kumbang kotoran. Saat aku merawat ayahmu di rumah sakit, para kreditor mencoba memperkosamu. Saat aku menyelamatkanmu, saat aku menghabiskan uang untuk membelikanmu hadiah, kenapa kau tidak bilang aku kumbang kotoran? Bicaralah. Bicaralah. Chen Jinglei.
Kau tentu saja merawat Mansin dengan sangat baik. Sangat baik, tapi kotoran. Dimaksudkan untuk menumbuhkan bunga. Bagi kami kelas atas, untuk dipetit. Cukup. Chen Jinglei. Karena kamu tahu segalanya. Tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Besok pagi jam 9, kita akan bercerai di kantor urusan sipil. Mansin. Ada ular. Ular. Chen Jinglei. Apa yang kamu lakukan di sini? Mansin. Ada ular di sini. Cepat pergi. Cepat pergi. Sobat, kebiasaan macam apa ini? Jika kau ingin menonton Mansin dan aku, siaran langsung, katakan saja. Tidak perlu membuat alasan ini. Ayo Mansin, hari ini aku akan membiarkan suamimu yang tidak berguna melihat betapa bahagianya kau bersamaku. Semuanya tetap waspada. Jamuan Zuegong ini diatur secara pribadi oleh Nona Sulung Mo kami. Kapten Liu, Kepala Staf Keamanan. Pada saat itu, banyak tokoh penting akan hadir. Tidak boleh ada kesalahan. Benci kamu mengejutkanku. Rubah kecil, masih terkejut. Kenapa kau tidak takut padaku di ranjang? Kapten Liu, ada yang membuat masalah di lantai 30. Mengerti, aku akan segera ke sana. Lepaskan dia. Chen Jinglei, apakah kamu lelah hidup? Lepaskan dia. Hentikan. Lepaskan. Bagaimana aku bisa punya kekuatan sebanyak ini? Tuan Muda Feng, apa kamu baik-baik saja? Kapten, aku baru saja melihat ular besar dengan mataku sendiri. Beritahu semua penjaga keamanan. Pencarian skala penuh cepat. Tuan Muda Feng, Tuan Muda Fang, Tuan Muda Fang, Tuan Muda Fang. Apa kau baik-baik saja? Tenang-tenang. bukan apa-apa Tuan Muda Feng. Bunuh dia untukku. Aku sendiri yang akan menyerahkannya padamu. Bunuh dia. Baiklah, 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 baiklah. Cepat pergi. Baiklah. Aku pergi, aku pergi, aku pergi. Tenang, tidak apa-apa. Ular besar. Di mana tepatnya ular besar itu? Ular besar. Lanjutkan, lanjutkan. Kapten Liu, di mana penjaga keamanan lainnya? Apakah mereka sudah mulai mencari? Apa yang kau lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Kau gila. Tentu saja harus dibunuh. Kau telah menyinggung Tuan Muda Fang. Kau masih menyebarkan rumor bahwa ada ular di hotel hari ini. Ini adalah sabotase yang disengaja terhadap jamuan Zuegong Nona Sulung. Tidak akan terlalu berlebihan jika aku memukulmu sampai mati. Kapten Liu, kau adalah kapten keamanan. Kau bertanggung jawab langsung atas keamanan hotel. Dengan melakukan ini sekarang, apakah kau pantas seragam ini? Chen Jinglei, ini adalah kekuatan masyarakat kelas atas. Dalam hal kekuatan, aku benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan kau binatang yang melakukan pekerjaan kasar. Tapi jika aku menggunakan kekuasaan untuk menekanmu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Dia di wilayahku, berani mengancam tunanganku. Pergi sana. Jinglei, aku akhirnya menemukanmu. Kau ini siapa? Siapa kau?
Kapten Liu benar. Kau menerima gajimu dari Motsum Zhuegong. Namun kau bertindak sebagai anjing bagi keluarga Fang. Tingkat manajemen Wan Yucheng benar-benar mengecewakanku. Apa pekerjaanmu? Beraninya kau mengkritik Tuan Wan kami. Biar ku beritahu. Di sini, uang adalah keadilan. Tuan Muda Fang, VEP emas kami. Dengan pengeluaran tahunan lebih dari 10 juta. Dan dia juga seseorang yang dihargai oleh keluargamu. Bantuan keluargamu. Orang rendahan sepertimu tidak akan tahu. Hari ini Nona Mo akan hadir. Di Hotel Mochong Zhuegong, dia secara pribadi mengatur jamuan Zhuegong untuk membersihkan debu duniawi. Bagi tunangannya yang misterius, Tuan Muda Fang adalah tamu terhormat yang dia tunjuk secara pribadi. Nona Muda Mo mengenal seseorang seperti Tuan Muda Fang. Kenapa aku tidak tahu? Astaga, kau pikir kau siapa? Karakter macam apa ini? Nona Sulungmu. Seperti naga ilahi hanya terlihat kepalanya tidak pernah ekornya. Bahkan aku belum pernah melihatnya. Kau pikir kau siapa? Berhenti mengoceh di sini, Kapten. Aku harus bertemu Tuan Wan. Ada ular. Kejar dia. Di mana ularnya? Tadi ada di sini sebentar yang lalu. Sudah kubilang. Ada ular di hotel. Kita harus segera menyelidiki. Kapten Liu, aku sudah mengikutimu selama bertahun-tahun. Kau mencoba menyakitiku hanya untuk mencari muka dengan yang berkuasa. Apakah kau sama sekali tidak menghargai persahabatan lama kita? Chen Jinglei, kau hanya seorang penjaga pintu. Kau pikir kau siapa? Tuan Muda Fang adalah orang penting. Setelah aku menempel padanya, aku akan mapan seumur hidup. Kau canggung bicara kau tidak bisa menempel padanya. Jika aku memberimu senyuman, kau harus berlutut dan menjilat kakiku mengerti. Orang macam apa kau ini? Sampai berpikir semua orang sepertimu. Orang macam apa? Kau bukan orang seperti itu. Kau begitu mulia. Kau peduli dengan keamanan hotel. Terus-menerus mengatakan ada ular. Di mana ular itu? Kalian semua melihatnya. Tidak. Tidak melihatnya. Tidak. Apakah ada ular? Tidak. Tidak. Tidak keluar. Kembalilah. Apakah masih ada ular? Ada ular. Apakah ada ular? Ya. Ya. Kekuatan yang luar biasa. Kapten. Kalian berdua tahan mereka dulu. Aku akan pergi mencari bantuan. Bunur. Mereka yang berani menyinggung Huaxi aku pasti akan menghancurkan mereka. Raja Penenang Utara Chen Jinglei. Menjaga Huaxia. Melindungi rakyat jelata. Hari ini atas kehendak seluruh rakyat. Naik ke keabadian melalui jalan yang benar. Dekret anugerah langit. Dewa Guqian. Sulung ikuti aku bertempur. Jinglei. Jinglei bangun. Jinglei. Aku tidak menyangka itu. Aku benar-benar kehilangan ingatanku. Selama 5 tahun penuh. Chen Jinglei. Kau sudah mengingat semuanya. Kau baru saja menyelamatkanku. Apa yang baru saja kau lihat? Setelah aku masuk, aku hanya melihatmu, tergeletak di tanah. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam? Di mana para penjaga keamanan? Aku tidak tahu. Aku mengikuti ular besar itu ke sana. Tapi Kapten Liu menyerangku dari belakang. Setelah aku bangun, aku sudah di sini. Kau tidak mencoba mengatakan bahwa ada ular besar.
Memakan Kapten Liu Kang. Kalau begitu katakan padaku Kapten Liu, bagaimana dia menghilang? Menghilang. Kapten Liu tidak menghilang. Aku punya alasan kuat untuk curiga bahwa dia sudah dibunuh. Dan pembunuhnya adalah kau. Chen Jinglei, cara kamu mengamuk dan kehilangan kendali. Kita semua sudah melihatnya. Bahkan Tuan Muda Feng hampir menjadi korban tangan mematikanmu. Kapten Liu dan aku bisa bersaksi. Jadi, kau berniat menghukum seseorang tanpa penyelidikan, dan langsung menghukum seseorang. Tidak perlu. Tuan Muda Feng adalah VIP Mas Mo Cheng Sugong. Ini perkataan Tuan Muda Feng adalah hukum. Apalagi kamu menyerang Tuan Muda Feng dan menyebarkan rumor tentang ular di hotel. Bahkan tanpa insiden-insiden ini, selama Tuan Muda Feng menginginkan, dia masih bisa dengan mudah menghukum mati kamu. Chen Jinglei, jangan salahkan aku karena tidak berbelas kasih. Sebagai putri sulung dari tamu terhormat keluargamu, tamu terhormat, aku juga dianggap setengah tuan. Dari Mo Cheng Zuegong, penjaga, tangkap pembunuh ini. Tunggu. Masih ada beberapa menit lagi. Kenapa kau terburu-buru? Aku hampir lupa. Kau bahkan memanggil Wan Yucheng. Sungguh penampilan yang bagus. Chen Jinglei, aku ingin melihat siapa yang kau temukan untuk memerankan Tuan Wan. Biar ku beritahu, Chen Jinglei, bahkan jika kamu menghabiskan uang untuk menyewa wanita ini, untuk berakting drama bersamamu di mana seorang wanita kaya dan cantik mengejarmu, untuk menarik perhatianku. Tapi Tuan Wan adalah putri sulung keluarga Mo, Tuan yang ditunjuk secara pribadi. Jika dia menghentakkan kakinya, seluruh Jiangcheng akan gemetar. Kalian berdua, hanya 2 menit lagi. Apa kamu pikir kamu akan hidup cukup lama untuk menunggu? Tuan Wan akan hadir secara langsung, Tuan Muda Feng. Sekarang Tuan Wan tidak ada di sini. Dan Kapten Liu telah menghilang. Kamu adalah kepala Mo Cheng Sugong. Jika kamu tidak mengusir 2 orang ini keluar, itu akan memengaruhi pesta Sugong. Putri sulung keluarga Mo mungkin tidak akan menganggapmu teman lagi. Itu masuk akal. Usir 2 orang ini keluar untukku. Kesabaranku ada batasnya. Ular besar itu masih membuat kekacauan. Jika kalian semua tidak bisa membantu, maka nyahlah dari pandanganku. Jangan biarkan pembunuh ini kabur. Jangan khawatir, aku percaya apa yang kau katakan. Saat Tuan Wan tiba di Mo Cheng Zuegong, semua orang akan mengikuti pengaturanmu. Aku hanya takut setiap tambahan menit penundaan akan berarti 1 orang lagi terluka. Wan Yu Cheng Tuan Mo Cheng Zuegong. Nora. Tuan Wan, kenapa kau di sini? Kau datang di waktu yang tepat. Ada 2 orang yang membuat masalah di sini. Mereka menghinaku lebih dulu dan menyebarkan rumor bahwa hotel ini memiliki semacam ular besar. Mereka bahkan mencoba mengganggu pesta Zuegong, terutama Chen Jinglei ini. Dia adalah pembunuh, Kapten Liu. Dia, aku sudah menahannya untukmu. Sisa masalahnya terserah padamu. Saya turut menyesal atas apa yang terjadi pada kalian. Tuan Chen, ini adalah kartu VIP tertinggi, melambangkan kehormatan tertinggi dari tempat kami. Dengan kartu ini, semua konsumsi Anda di tempat kami, semua biaya dibebaskan. Mohon diterima. Wan Yucheng, apa maksudmu? Apakah kau akan demi 2 sampah ini melawan keluarga Fangku? Hak apa yang mereka miliki? Kamu menghabiskan puluhan juta setiap tahun, dan kamulah yang Nona mau incar, hanya mencapai tingkat emas. Sementara mereka sejak awal menerima kartu tertinggi Supreme. Tuan Wan, Mo Cheng Zuegong adalah hotel paling top tier di Huaxia, bukan tempat yang sembarang orang bisa masuki. Itu benar-benar menurunkan standar hotel. Aku Fang Shi tidak akan pernah merendahkan diri untuk mengunjungi tempat seperti warung makan pinggir jalan. Kartu keanggotaanku tolong batalkan untukku. Tuan Muda Feng, kamu tidak akan benar-benar membatalkan kartu keanggotaanmu kan? 10 kali keberaniannya pun tak cukup. Dia tidak akan berani. Untuk seorang yang dipecat, satpam, dan seorang resepsionis wanita, untuk mengusir tuan muda tertua keluarga Fangku. Kau tunggu saja Nona Mo, untuk memberimu pelajaran. Tapi yang bermargawan itu keras kepala. Kalau begitu, kita tidak bisa pergi ke pesta Sugong hari ini. Tidak ada bagaimana jika kau percaya atau tidak. Sebelum aku bahkan mencapai pintu, dia akan memanggilku kembali. Tunggu. Tuan Muda Feng, kamu benar-benar berpandangan jauh.
Kita tidak bisa dengan mudah kembali. Kita harus membuatnya. Pertama mengusir Chen Jinglei, dan dua sampah itu. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkannya. Tuan Wen, keluarga Fang kami disukai oleh keluargamu. Sebaiknya kau berpikir jernih. Bagaimana menenangkan kemarahanku? Tuan Muda Fang, Anda mungkin terlalu memikirkannya. Saya di sini bukan untuk meminta pengampunan apapun. Sebaliknya saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa keanggotaan Anda telah dibatalkan. Mulai sekarang, Mo Cheong Zuegong tidak akan pernah lagi menerima Anda. Penjaga, usir mereka keluar. Jangan sentuh aku. Aku akan pergi sendiri. Wan Yu Chen, semuanya sekarang mengikuti pengaturan Tuan Chen. Ya, Batalkan perjamuan segera. tapi para tamu semua hampir tiba. Sekarang kita hanya menunggu Nona. Tiba barulah bisa dimulai. Ada ular raksasa di sini. Situasinya sangat kritis. Ia sudah memakan beberapa orang. Kita harus segera mengevakuasi kerumunan. Kalau begitu aku akan pergi berganti pakaian dulu. Mari kita bertemu di aula perjamuan. Baik, Tuanku, Anda akhirnya kembali ke tempat yang seharusnya. selama ini, kau sudah bekerja keras. Apakah ada berita mengenai keberadaan sulung? Tuanku, sejak Anda menghilang, Julong juga menghilang. Saya mengirim orang ke Dongying. Para penyelidik menemukan klan Kujo tampaknya masih memiliki sisa-sisa yang hidup di dunia. Beberapa ninja sudah diam-diam menyusup ke Huaxia kita. Aku tahu mereka tidak sepenuhnya musnah. Ada ular raksasa di hotel ini. Aku curiga ini terkait dengan Yamatan Lu Orochi dari Dongying. Kalau begitu saya akan membawa orang-orang saya. Yamatan Lu Orochi. Tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Aku akan menanganinya secara pribadi. Kau bawa anak buahmu mengelilingi perimeter. Jingji pengawal setia keluarga Fang. Jingji, kenapa kau lama sekali? Cepat lindungi aku. Aku hampir dimakan ular barusan. Kepala keluarga telah memerintahkan. Kamu harus mati di sini. Prajurit kematian keluarga Fang. Tidak lebih dari ini. Kamu tidak akan membunuhku. Untuk mengembangkan keterampilan seperti milikmu, tidaklah mudah. Alih-alih melindungi rumah dan negaramu, sungguh disayangkan menjadi seekor anjing. Ayo pergi. Aku tahu jalan ini. Ini langsung menuju helipad. Bagaimana kamu tahu? Apa kau sudah lupa? Hotel ini, hadiah dari siapa untukmu? Pergi. Ayo kita juga pergi. Ayo pergi. Siapa? Paman Xiang. Xiang Jian pemimpin keluarga Seng. Yonyanbo dan Nona kedua. Mengapa kalian berdua ada di sini juga? Kita terjebak di sini oleh ular besar. Paman Xiang, apakah kamu punya cara untuk melarikan diri? Malu untuk mengatakannya. Aku sama sepertimu. Bukan begitu. Aku melihat sebuah helikopter datang. Jadi aku datang ke sini. Keluarga kedua paling terkemuka di Huaxia. Xiang Jiayan kepala keluarga Seng. Paman Xiang, keluarga Mo kami sekarang telah berjanji setia kepada keluarga Matsushima dari Dongying. Kakak perempuanku Moju juga akan menikah dengan Dongying. Mulai sekarang, Huaxia akan menjadi milik keluarga Matsushima. Wilayah, jika kamu sekarang berjanji setia kepada keluarga Matsushima, kita bisa terus bekerja sama. Jika tidak, kamu akan menjadi musuh kami. Tuan Matsushima, senang bertemu dengan Anda. Memang senang. Paman Xiang, apakah kamu mencoba membuatku mati tertawa? Chen Jinglei itu hanyalah seorang penjaga keamanan kecil. Yang ini, sebenarnya Tuan Matsushima. Maafkan aku, maafkan aku. Aku melihat Tuan Chen memiliki pembawaan yang luar biasa dan mengira dia adalah Tuan Matsushima. Namun, Tuan Chen memang mirip. Tuan muda keluarga Chen dulu. Xiang Jiayan sungguh licik. Penampilanku dibandingkan beberapa tahun lalu sudah cukup banyak berubah. Mungkinkah dia masih mengenaliku? Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Chen. Kalian orang Huaxia, semuanya begitu naif. 5 tahun lalu, para ninja dari keluarga Kujo mengerahkan semua elit mereka, membunuh pewaris keluarga Chen, yang menyebabkan Gouchen Divine Lord memulai ekspedisi jauh ke Dongying, dan akhirnya binasa di mulut Yamata no Orochi. Sekarang, tuan muda tertua keluarga Chenmu mungkin terkubur di kuburan sepek atau gundukan liar.
Seperti yang diharapkan dari keluarga bangsawan Dongying, rencana ini membunuh dua burung dengan satu batu. Benar-benar tanpa celah. Ini secara langsung menyingkirkan Huaxia, kekuatan tempur teratas. Sejak saat itu di Asia, tidak akan ada lagi yang menandingi Dongying. Memang, seperti yang diharapkan dari Dongying, sebuah negara kecil dengan sedikit penduduk. Melihat langit dari dasar sumur, hanya 8 ular kecilmu, membodohi diri sendiri dengan berpikir kalian bisa bersaing dengan naga sejati. Saya benar-benar penasaran, apakah kamu mungkin memanfaatkan kekacauan barusan untuk diam-diam minum minuman keras hotel, untuk mengucapkan omong kosong mabuk seperti itu? Aku tahu kamu, orang-orang rendahan, kurang informasi, dan kaku dalam berpikir. Tapi Go Chen the Fan Lord benar-benar menghilang. Beberapa tahun terakhir ini perbatasan negara-negara gelisah, namun dia belum muncul untuk melindungi Huaxia. Bahkan jika dia tidak mati, kurasa dia sudah lama ketakutan setengah mati oleh Yamata nomor Orochi, dan tidak berani menunjukkan diri sekarang. Dewa Gochen telah menjaga perbatasan selama puluhan tahun. Jika bukan karena dia dan para prajurit perbatasan menanggung beban dan terus maju, bagaimana mungkin kalian bisa berada di sini, memamerkan kekuatan kalian? Tak disangka, Dewa Gochen baru menghilang selama 5 tahun. Namun kalian sudah membusuk menjadi keadaan seperti ini. Menghadapi negara kecil seperti Dongying, kalian bahkan tidak berani melawan dan langsung menyerah. Sungguh menyanyiakan perlindungan Dewa Gochen selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang yang begitu keras kepala, yang tidak akan meneteskan air mata bahkan saat menghadapi peti mati. Di mana Go Chen the Fan Lord yang kau bicarakan ini? Jika dia masih hidup dan tidak keluar untuk melindungi kami, lalu hak apa yang dia miliki untuk menjadi dewa pelindung? Sebaliknya di sini di Dongying, bahkan jika Yamata nomor Orochi adalah tidak sadarkan diri, ia tidak akan pernah melukai sehelai rambut pun pada Lord Sasuke. Dewa pelindung seperti itu lebih layak atas kesetiaan kita. Chen Jinglei, integritasmu yang katanya bagiku hanyalah kebodohan. Dasar bodoh keras kepala. Kita tidak perlu membuang-buang kata untuknya. Pesawat akan segera tiba. Kau mati. Jangan terburu-buru. Bajingan seperti ini cukup menarik. Membunuhnya secara langsung akan sangat disayangkan. Kalau tidak, beri dia kesempatan lagi untuk membuktikan dirinya. Bukankah kau sangat yakin bahwa Dewa Ilahi Gochen tidak mati? Kalau begitu aku akan memanggil Yamata no Orochi untuk menunjukkan padamu apakah Gochen Divine Lord akan muncul untuk menyelamatkanmu. Yamata no Orochi. 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 Berlututlah di hadapan Yamata no Orochi. Chen Jinglei, kau telah menyaksikannya. Sekarang ular besar itu mematuhi panggilan Tuan Sasuke. Mengapa kau tidak berlutut dan bertobat? Chen Jinglei, di manakah Dewa Gochen milikmu? Mengapa dia tidak keluar untuk menaklukkan iblis dan membasmi kejahatan? Mungkinkah dia hanya akan berdiam diri dan melihatmu anteknya ditelan hidup-hidup oleh Yamata nomor Orochi? Moju, mengingat situasinya, kau seharusnya sadar sampai kapan kau akan mengikuti satpam ini dan bertindak absurd. Reputasi keluarga Mo kita telah sepenuhnya dicoreng olehmu. Lord Sasuke, satpam ini telah berulang kali menyinggung Anda dan Yamata nomor Orochi. Mohon berikan dia kematian secara langsung, dan juga berikan semua yang hadir, yang tidak tahu tempatnya sebuah peringatan. Tuan Sasuke mohon redakan amarahmu. Chen Jinglei, dia hanyalah orang biasa. Dia tidak menghalangi tujuan besarmu. Yamata no Orochi dari Dongying, terkenal dan perkasa, dihormati oleh semua. Mohon ampuni Chen Jinglei. Apakah Anda pikir semua yang hadir buta? Satpam ini, betapa tidak hormatnya dia terhadap Yamata nomor Orochi dan kepada Lord Sasuke. Semua orang melihatnya. Jika dia tidak dihukum berat, bukankah semua orang akan merasa bebas untuk memfitnah bangsa besar Dongying? Jangan khawatir. Lihat saja kemampuanku. Kalau begitu sebelum aku mati, aku punya satu pertanyaan lagi. Apa sebenarnya yang ada di dalam tasmu? Kau sampan. Aku akan membiarkanmu mati dengan pemahaman. Taring beracun Yamata no Orochi. Kau cerdik. Yamata no Orochi makan dia. Apa menurutmu cara ini? Sudah cukup. Apa menurutmu aku mengendalikan Yamata no Orochi dengan taring ular? Naif. Yamata no Orochi sudah terbangun. Bagaimanapun juga ia akan melindungiku. Yamata no Orochi. Makan mereka.
Ninja. Lord Yamata nomor Orochi, mengapa kau memakan orang-orangmu sendiri? Mereka adalah musuh. Tampaknya kau pengkhianat ini. Cukup teguh dalam peranmu. Lord Yamata nomor Orochi, tolong makan mereka dengan cepat. Makan mereka dengan cepat. Yamata nomor Orochi sudah pergi. Bodoh, itu bukan Yamata nomor Orochi. Kalau begitu, apakah aku aman? Sulit dikatakan. Tampaknya ular besar ini secara khusus memakan orang-orang yang merugikan Huaxia. Seperti kalian para pengkhianat. Kalian pasti tidak bisa melarikan diri. Aku juga dipaksa. Benar. Dipaksa. Mudah diucapkan. Aku punya solusi. Khusus untuk mereka yang dipaksa. Lakukan sepuku. Apa kau pikir kau adalah Gochen the Fan Lord? Kau menyuruhku untuk melukai diriku sendiri dan aku akan melukai diriku sendiri. Chen Jinglei, keluarga Mouku bukan untukmu, untuk dihakimi. Tepat sekali. Kami adalah Huaxia, keluarga bangsawan terbesar ketiga. Bahkan jika Gochen the Fan Lord datang, dia masih akan memberi kami, keluarga Mou, sedikit hormat. Kau hanya seorang satpam. Benar-benar berpikir kau adalah pahlawan besar. Aku hanya perlu mengangkat jari. Dan aku bisa membuatmu tidak bisa bertahan hidup di Jiangcheng. Omong kosong, tidak bisa menutupi dosa-dosamu. Aku bisa memberitahumu dengan pasti. Dewa Gulchen tidak akan memberimu muka sedikit pun. Setelah dia menyelesaikan pengorbanan dirinya, kalian berikutnya. Adikku sayang, apa kau dengar itu? Satpam kecilmu membual begitu banyak sampai hampir memecahkan langit. Aku benar-benar merasa malu untukmu, Mo Jiu. Kau sudah dewasa. Kau seharusnya lebih bisa diandalkan dalam tindakanmu. Membawa seorang satpam rendahan dalam suasana seperti ini untuk menghakimi keluarga Mou kita. Apakah kau sengaja mencoba untuk merusak reputasi keluarga Mou? Kakakku juga pernah menjaga perbatasan, berkorban jiwa dan darah untuk Huaxia. Tapi kalian semua rela merendahkan diri, membungkuk-bungkuk kepada orang Dongying, rela menjadi antek-antek mereka. Kalianlah yang benar-benar merusak reputasi keluarga Mou. Apa yang dilakukan Chen Jinglei sepenuhnya untuk menjunjung tinggi reputasi keluarga Mou. Aku sepenuhnya mendukungnya. Menurut pendapatku, kau hanya ingin memonopoli aset keluarga Mou. Itulah mengapa kau ingin memaksa ibuku dan aku untuk mati di sini. Keluarga Mou, bagaimana bisa membesarkan seseorang sepertimu? Hal yang memalukan seperti itu. Kata-kata terakhirmu sudah cukup banyak diucapkan. Bersiaplah untuk berangkat. Kau, Mengapa repot-repot marah pada orang rendahan? Meskipun dia punya beberapa keterampilan, semut dengan beberapa keterampilan, tetaplah semut. Kau bisa menghancurkannya dengan satu langkah. tepat sekali. Pesawat itu milik keluarga Tuan Muda Feng. Kau bahkan tidak bisa meninggalkan tempat ini. Namun kau masih berteriak di depanku. Chen Jinglei, aku pikir kau seharusnya bermimpi saja di dalam perut ular besar itu. Bermimpi lebih baik. Pesawat Tuan Muda Feng akan segera tiba. Kami akan segera pergi. Kau hanya seorang satpam. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku membungkuk kepada Dongying dan merendahkan diri. Aku telah menjadi pengkhianat. Tapi memangnya kenapa? Kau ingin memberiku sanksi? Tunggu saja di lain hidup. Dalam kehidupan ini, kau hanya bisa diinjak-injak, diam-diam mendidih amarah, sepotong sampah kelas bawah. Apa kau begitu yakin? Kau bisa naik pesawat? Kau bicara seolah-olah, apakah kita bisa naik pesawat? Terserah padamu. Tuan Muda Feng, kau akan membawaku bersamamu kan? Tuan Muda Feng, kau juga sudah melihatnya. Orang rendahan ini, dia masih ingin menghukum kami, yang baru saja menyatakan kesetiaan kepada Matsushima Sosuke. Setelah menghukum kami, bukankah pasti akan giliranmu? Kita harus bersatu melawan musuh bersama. Bibi, aku ingin tahu, apakah yang kau katakan sebelumnya tentang aliansi pernikahan dengan keluarga Fangku masih berlaku? Tentu saja itu berlaku. Hari ini, di depan semua orang, aku menjodohkan Mo Shuang denganmu. Mulai sekarang kedua keluarga kita akan menjadi besan. Tuan Muda Feng, kau akan baik padaku, kan? Aku tidak akan mengizinkan mereka naik pesawat. Baiklah, seperti yang dikatakan istri. Selamat Tuan Muda Fan, atas aliansi pernikahanmu dengan keluargamu. Mungkin di masa depan keluarga Fan bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, keluargamu di antara 3 keluarga bangsawan besar menempati peringkat terakhir. Itu hanya bisa membantu keluarga Fan naik 1 tingkat lagi, itu saja. Jika kau bisa mendapatkan bantuan keluarga Senku, aku pikir kau bisa sepenuhnya melompat menjadi salah satu dari 3 keluarga bangsawan besar.
Kepala keluarga Xiang benar-benar mendominasi. Bisa bekerja sama dengan keluarga Sheng juga merupakan kehormatan bagi keluarga Fangku. Kalau begitu, 3 keluarga bangsawan besar kita akan membagi huaxia di antara kita. Bukankah ini milik keluarga Chen? Pengurus wanita terkenal. Xiao Wu. Ini pesawat keluarga Chen. Tuan muda, Nyonya muda, aku datang untuk membawamu pulang. Bangun. Tuan muda Feng, di mana pesawat keluargamu? Mungkin adalah di belakang kita. Di mana itu? Kenapa aku tidak melihatnya? Aku sudah tahu sejak awal bahwa keluarga rendahan sepertimu, keluarga bangsawan kecil rendahan, bagaimana mungkin bisa memiliki jet pribadi? Ibu, apa yang harus kita lakukan? Xiao Wu adalah kepala pengurus keluarga Chen. Dia baru saja memanggil penjaga keamanan bau itu tuan muda. Dugaan saya memang benar. Tidak mungkin. Bukankah Sosuke bilang bahwa Tuan Muda Chen sudah meninggal di tangan ninja keluarga Kujo? Keluarga Chen sedang kacau belakangan ini, dan Mouzi selalu menstabilkan situasi sebagai menantu keluarga Chen. Itu memang pesawat keluarga Chen. Mungkin di sini untuk menjemput Mouzi. Dasar wanita manja. Dulu dia bergantung pada Tuan Muda Chen. Sekarang dia bergantung pada seorang penjaga keamanan. Reputasi keluarga Mou telah hancur total olehnya. Diam. Saat ini hanya pesawat ini yang bisa membawa kita pergi. Jika kamu ingin tetap di sini, silakan saja mengumpat. Mo Shui, keponakan yang baik. Jika kamu tidak bersedia menikah dengan pamanmu maka biarlah. Tapi bisakah kamu membawa pamanmu bersamamu? Ketika kamu masih kecil, aku bahkan menggendongmu. Saya sangat menyesal, Paman. Tapi tidak ada kursi tambahan di pesawat sekarang. Dia hanya seorang penjaga keamanan. Dia bisa dengan sempurna naik penerbangan berikutnya. Bawa pamanmu bersamamu. Paman bersedia mengerahkan seluruh kekuatan keluarga Sen untuk membantumu menstabilkan situasi. Situasi apa yang perlu saya stabilkan? Penjaga keamanan muda ini pasti seseorang yang kamu temukan. Pengganti Tuan Muda Chen, bukan begitu? Baru-baru ini harga saham keluarga Chen anjlok. Kamu menemukan pengganti untuk mencoba menstabilkan situasi? Meskipun dia dan Tuan Muda Chen memang memiliki sedikit kemiripan, pengganti tetaplah pengganti. Kamu bisa menyembunyikannya untuk sementara waktu, tapi tidak selamanya. Akhirnya identitasnya akan terungkap cepat atau lambat. Saat itu keluarga Chen akan benar-benar tidak bisa diselamatkan. Bawa kami bersamamu, keluarga Sen kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menstabilkan situasi. Itu jauh lebih baik daripada mencari pengganti, bukan begitu? Rubah tua ini. Jeti ini rencanamu selama ini. Moju, kalau soal keandalan, anggota keluarga kita sendiri yang paling bisa diandalkan. Saat aku kembali, aku akan memberitahu ayahmu untuk membawa keluarga Mou datang dan membantumu. Pertunanganmu dengan Tuan Muda Chen masih berlaku. Keluargamu benar-benar memperlakukan Mo Shui sebagai alat. Dimanapun dia dibutuhkan, mereka memindahkannya ke sana. Mo Shui, pamanmu hanya terlalu menyayangimu. Itulah sebabnya aku punya pemikiran untuk menikahimu. Namun, tidak apa-apa jika kamu tidak bersedia. Jika kamu membawaku pergi, keluarga Sinku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menstabilkan situasi. Aku bahkan bisa membantumu mengubah semua aset keluarga Chen menjadi milik pribadimu. Moju, jangan dengarkan orang tua bangka ini. Dia bahkan meninggalkan anak kandungnya sendiri. Siapa yang tidak berani dia tipu? Jika aku tidak salah, dia secara pribadi mengakui bahwa dia membunuh ibu kandung Mo Shui. Kalian berdua tolong berhenti sebentar. Bagaimana kalau kita mendengarkan pendapat pemilik asli pesawat ini? Pemilik sebenarnya? Siapa pemilik sebenarnya? Pesawat kami sudah penuh, tapi jika kita berdesakan, kita masih bisa menambah satu lagi. Jingji, Anda ikut dengan kami. Nona muda Mo, kau pasti tahu bahwa Jingji adalah anggota keluarga Fang kita bukan? Tanpa perintahku, dia tidak bisa pergi. Kau lebih memilih seorang penjaga keamanan, membawa orang-orang dari lapisan masyarakat bawah ini, dan pergi, daripada membiarkan kami yang berharga pergi. Melakukan segala macam hal dekaden yang bisa dibayangkan. Cita-cita tinggi, tapi kemampuan rendah benar-benar bejat. Aku benar-benar tidak tahu nilai apa yang dimiliki Tuan Muda Fang selain menjadi beban. Keluarga Fang kami berharga. Penjaga gerbang ini
penjaga keamanan, selain membuang-buang makanan. Nilai apa yang dia miliki? Apa gunanya dia bagi masyarakat? Mozu, sudahkah kau memikirkannya baik-baik? Berdiri di sini adalah 3 keluarga besar. Kekuatan di balik setiap keluarga cukup untuk menyebabkan masalah serius bagi keluarga Chen. Lagi pula jika kita melarikan diri dan membongkar pencarian pengganti oleh keluarga Chen, menurutmu apa yang akan terjadi padamu dan pengganti ini? Menurut aturan dari bursa saham NASDAQ Amerika Utara, tindakanmu disebut menipu pemegang saham, dan kamu akan dihapus paksa dari daftar. Keluarga Chen setelah dihapus dari daftar akan seperti ikan di atas talenan. 3 keluarga besar kami akan melahapmu sampai tidak ada tulang yang tersisa. Mozu, tidak peduli sebaik apapun keluarga Chen, mereka pada akhirnya adalah orang luar. Keluarga Mo adalah rumah sejatimu. Keluarga Mo dibangun di atas fondasi mas kawin ibumu. Di masa depan, kamu juga akan menjadi kepala keluarga Mo. Kepala keluarga Mo harus melindungi keluarga. Jika ayahmu tahu bahwa kamu meninggalkan aku dan adikmu untuk melarikan diri sendirian, maka setelah itu, apakah ayahmu masih akan mempercayakan keluarga Mo padamu? Ibu tiri benar, semua orang benar. Namun, pesawat ini milik keluarga Chen. Jadi tentu saja Patriark Chen yang membuat keputusan. Kepala keluarga Chen. Asisten Xiao, bagaimana kamu bisa menjadi kepala keluarga Chen? Apakah keluarga Chen benar-benar kehabisan orang? Ada apa denganmu? Bahkan jika keluarga Chen benar-benar kehabisan orang, seharusnya kamu, sang menantu, yang mewarisi kepala keluarga Chen. Mengapa membiarkan orang luar menjadi kepala keluarga? Mama, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan ini. Cepat pikirkan, bagaimana cara naik pesawat. Asisten Xiao, tidak. Kepala keluarga Xiao. Karena putriku menikah ke keluarga Chen, kita dianggap setengah besan, meninggalkan besan untuk melarikan diri sendirian. Jika kabar ini tersebar, itu tidak akan baik untuk reputasi keluarga Chen, bukan? Tidak. Asisten Xiao sekarang yang bertanggung jawab. Jadi haruskah kami memanggilmu keluarga Chen atau keluarga Xiao? Kamu. Jika suatu hari Anda mati karena pandangan sempit Anda, itu benar-benar tidak akan menjadi ketidakadilan sama sekali. Kamu hanya seorang penjaga keamanan. Apa urusanmu? Pergi sana. Nona Xiao. Aku tahu, kamu selalu menjadi asisten Tuan Muda Chen. Meskipun kamu hanya di bawahnya, kamu tidak pernah menjadi tuan. Tapi sekarang setelah kamu adalah kepala keluarga, kamu harus memiliki sikap seorang tuan. Kamu sama sekali tidak boleh memiliki pola pikir bawahan lagi. Kalau begitu katakan padaku, apa sikap seorang patriark? Pertama-tama, ketika tuan berbicara, bawahan harus diam. Menyela sembarangan seperti yang kamu lakukan di keluarga Mo kami. Mulutmu sudah lama dipukuli sampai hancur. Saya tidak menyangka nona kedua keluargamu ternyata adalah seseorang yang melakukan perjalanan waktu dari masyarakat feodal. Paman Siang, apa yang sedang Anda coba lakukan? Apa yang sedang kulakukan? Karena sudah dipastikan bahwa ini adalah Tuan Muda Serung keluarga Chen, maka jangan berharap bisa pergi hidup-hidup. Keluarga Chen dan keluarga Siang Anda tidak punya permusuhan, bukan? Keluarga Chen saya menghalangi jalan keluarga Seng. Sudah merupakan permusuhan. Keluarga Sengku telah bekerja keras dengan sangat hati-hati dan upaya selama puluhan tahun. Mengapa kami harus membiarkan seorang anak ingusan memimpin keluarga Chen dan dengan kokoh duduk di atasku? Kamu menghilang. Aku awalnya berencana untuk perlahan merebus katak dalam air hangat seperti ini dan perlahan menjatuhkan keluarga Chen. Sekarang kamu muncul kembali. Hari ini jangan salahkan aku karena bersikap kejam dalam metodeku. Datang ke Mo Chen Sui Gong untuk rapat hanyalah sebuah kepura-puraan, dan meninggalkan anak itu juga sebuah kepura-puraan. Kau hanya menerima kabar bahwa aku mungkin akan muncul, dan kau membawa orang-orang untuk menyergapku di sini. Bahkan jika wabah ular terjadi, kau akan tetap memprioritaskan menyingkirkanku dengan cepat. Jadi bagaimana jika kamu tahu menjadi bijak setelah kejadian tidak akan menyelamatkanmu? Hari ini kamu harus mati. Aku harus mengakui, jaringan intelijenmu menyeluruh, karena kau bisa bersama Mo Zui, mengetahui kabarku secara bersamaan. Dan juga ketika Matsushima Sosuke sedang membuat masalah, tetap tidak aktif, menunggu sampai kau menjadi kekuatan terkuat yang hadir sebelum bergerak. Strategi dan kesabaran ini memang luar biasa. Xiao Lu tidak mengirim pesan saat itu, atau email. Dia memberitahuku langsung secara pribadi. Bisa dipastikan bahwa mereka yang tahu berita ini pasti tidak lebih dari 5 orang. Tidak perlu ragu. Identitasmu sudah terbongkar. Tapi kau tidak perlu khawatir. Aku akan membantumu membersihkannya. Aku minta maaf. Aku yang telah menyakitimu. Tidak apa-apa. Masih perkataan yang sama. Lihat saja kemampuan suamimu. Kemampuanmu. Kemampuan apa yang kau miliki? Informasi tentang Tuan Muda Chen telah kami selidiki dengan saksama. Namun, Anda memang memiliki pikiran yang cerdas dan beberapa keterampilan seni bela diri. Tapi, tidak ada informasi
yang bisa membuktikan bahwa Anda bisa melarikan diri dari pengawal elit yang bersenjata lengkap. Terlebih lagi kami punya senjata. Ada apa? Apakah Anda sudah melupakan semuanya? Mendesah sekarang tidak ada gunanya. Sekarang Anda sudah di ujung tanduk. Aku hanya meratapi bahwa kepala keluarga Seng begitu penuh dengan intrik dan perhitungan, dan tidak bermoral. Lebih baik bunuh yang salah daripada biarkan lolos. Itu menunjukkan betapa kau sangat takut padaku saat itu. Kematian sudah di depan mata, namun Anda masih mencoba memuliakan diri sendiri. Tepat sekali. Adapun Anda sekarang, Anda sebaiknya segera memberikan permintaan maaf kepada Patriark Xiang. Jika tidak, jika keluarga Chan Anda dimusnahkan, bahkan tidak akan ada yang membakar persembahan kertas untuk Anda. Kau ibu dan anak perempuan, sungguh anjing tidak bisa mengubah kebiasaan makan kotorannya. Kematian sudah di depan mata. Namun kamu tetap tanpa ekspresi. Seperti yang diharapkan dari musuh bebuyutanku. Bahkan tanpaku, keluarga Sengmu tidak akan bisa berdiri di puncak Hoaxia. Bukan hanya keluarga Sengmu, tetapi juga keluarga-keluarga lain yang hadir. Tidak ada di antara kalian yang akan berhasil. Keluarga Fang lemah dan kurang keyakinan. Sementara keluargamu terkendala oleh dua wanita picik ini. Terkekang, membuatnya sulit untuk mencapai kebesaran. Keluarga Sengmu licik dan cerdik, menggunakan cara-cara yang tidak bermoral. Kau telah melakukan terlalu banyak tindakan keterlaluan. Dan pembalasan akan datang cepat atau lambat. Sepertinya, ular besar itu juga ada dalam perhitunganmu. Karena kamu telah melihat ular besar itu, aku tidak punya pilihan selain memasukkannya ke dalam pertimbanganku. Aku mengirim orang untuk memancing ular besar itu kemari. Xiang, Patriark Xiang, mengapa Anda melakukan ini? Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum sekarang. Patriark Seng begitu cerdas. Dia tentu saja tidak bisa meninggalkan catatan kriminal untuk dirinya sendiri. Jika kau memiliki kelemahannya di tanganmu, dia kemudian harus mencari seseorang untuk menghancurkan tubuh kalian dan menghapus semua jejak. Oleh karena itu, dia ingin ular besar ini melahapku. Dan kemudian, dia akan melenyapkan ular besar itu. Sungguh membunuh dua burung dengan satu batu. Rencana. Pertimbangan Patriark Xiang benar-benar matang. Keluarga Mo kami memiliki pertunangan pernikahan dengan keluarga Xiang. Jika Mo Zhu tidak bisa memenuhinya, bagaimana kalau membiarkan Mo Shuang menikahi Anda? Mo Shui, selama kamu menikahi paman, kamu selanjutnya akan menjadi wanita paling terhormat di Huaxia. Paman Xiang, kemuliaan yang Anda tawarkan, aku jijik. Aku menasihati Anda. Anda sebaiknya membunuhku bersama mereka. Kalau tidak, aku pasti akan membalas dendam padamu. Sampai napas terakhirku. Ayah saya menyukai Anda. Adalah kehormatan Anda. Apa yang Anda pura-pura di sini? Menjadi wanita suci dan berbudi luhur. Kau masih percaya kemenangan ada dalam genggamanmu? Apakah kau benar-benar memiliki keyakinan sebesar itu pada jaringan intelijenmu? Di dunia ini, kecuali makhluk seperti Gutsang di Fenlor, manusia fana tidak bisa berinteraksi dengan mereka. Tidak ada yang tidak kuketahui. Jika ada sesuatu yang tidak kuketahui, itu karena aku tidak ingin mengetahuinya. Aku benar-benar yakin bahwa kamu sudah kehabisan akal hari ini. Apakah ular besar ini di bawah kendalimu? Aku bilang, itu bukan Yamatanu Orochi sama sekali. Patriark tidak bisa bertahan. Orang-orang kita akan ditelan oleh ular raksasa itu. Jika kita tidak pergi sekarang akan terlambat. Mozue Xiao, ayo berangkat. Karena Anda tidak membawa kami, maka tidak ada yang pergi. Mo Shuang, kemarilah. Ya, Chen Jinglei, saya katakan kepada Anda, jika Anda tidak membawa kami, Anda akan tetap di sini dan dikubur bersama kami. Paman Xiang, cepat bunuh mereka. Kesempatan bagus. Mereka telah menderat Cheng Jinglei. Cepat ambil pesawatnya. Xiao, hentikan dia. Jingji, kau adalah anggota keluarga Fang kita. Tuan muda, saya akan mencari cara untuk mengeluarkan Anda dari sini.
Tapi pesawat ini milik Tuan Muda Chen. Tanpa izinnya, kita tidak bisa naik. Ada ninja juga. Mama, aku tidak mau mati. Bahkan jika kamu tidak ingin mati, kamu tetap harus mati. Sepertinya hanya ketika aku dalam krisis, barulah para ninja akan bertindak. Xiao Wu lindungi nona muda tertua. Aku akan pergi mengalihkan perhatian ular raksasa itu. Mereka masih berhasil melarikan diri. Sepertinya rencana baru diperlukan. Hari ini siapapun yang ingin naik pesawat harus melewati aku dulu. Mo Jiu, kakakmu celaka sampai mati karena kalian semua, tapi aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Kita semua keluarga. Bawa ibu dan pergi. Nanti aku akan memberitahu ayahmu bahwa semua aset keluarga Mo akan menjadi milikmu. Baiklah, mengejarku. Hak apa yang kau miliki untuk mengejarku? Bukankah kau sendiri mendorong Mo Xuang ke mulut ular raksasa? Lagi pula, kekayaan keluarga Mo dibangun di atas mas kawin ibuku. Pemimpin keluarga Mo berikutnya selalu seharusnya aku menggunakan barang-barangku dan menjual kebaikanku. Nona Sun benar-benar tahu bagaimana cara mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Jika bukan karenamu mengadakan pesta sugeng, apakah kita akan datang ke sini? Apakah kita akan menghadapi bahaya? Apakah aku mengundangmu? Kalian datang ke sini sendiri untuk mengganggu jamuanku. Sekarang, kalian ingin memeras moralitas dariku. Bu Sri Paman, tidak ingin menggunakan senjata. Jangan memaksaku. Patriark Xiang, Anda telah merencanakan tanpa lelah untuk membunuh suamiku. Mulai sekarang, keluarga Moku dan keluarga Chen akan bermusuhan dengan Anda. Anda harus menjaga diri Anda sendiri. Apalagi yang bisa dikatakan? Dia hanya seorang wanita. Apa yang perlu ditakutkan? Siapa yang berani? Kamu bisa coba saja. Bu Shui, apakah kamu tahu bagaimana situasi dunia saat ini? Seperti apa situasinya? Apa yang ingin kamu katakan? Tuan Matsushima Susuke pernah berkata, di balik keluarga Matsushima adalah keluarga Rothschild Amerika Utara, keluarga anak, dan 3 keluarga kerajaan besar Eropa. Semua kekuatan besar diam-diam menimbulkan masalah. Maka situasinya sangat jelas. 100 tahun yang lalu dunia menyerang Huaxia. Situasi semacam itu mungkin akan datang lagi. Jadi maksud Anda, kita harus bersatu dan menghadapi dunia luar bersama. Kau keluarkan aku, dan aku akan segera mendirikan aliansi keluarga Huaxia. Cheng Jinglei saat ini sedang dibunuh oleh ular besar. Nyaris tidak bisa bertahan hidup. Setelah kematiannya, kau akan mengendalikan keluarga Chen dan Mo. Dengan dukungan kuat dari keluarga Senku, kau akan naik ke posisi pemimpin aliansi, tanpa keraguan sedikit pun. Lalu, Anda akan berkata bahwa saya muda dan tidak berpengalaman. Dan ketika sesuatu terjadi, Anda akan membantu saya menanganinya. Dengan cara ini, Anda akan menjadi wali de facto. Dan akhirnya perlahan-lahan menyingkirkanku, lalu menendangku ke samping. Bu Shui, kau telah salah paham pada pamanmu. Skala kekuatan para kekuatan besar kali ini jauh melebihi 100 tahun yang lalu. Mereka bertekad untuk menaklukkan Huaxia kita. Jika kita tidak bersatu sekarang, penghinaan yang akan kita derita akan jauh melampaui 100 tahun yang lalu. Jadi Anda bersusah payah untuk membunuh Chen Jinglei dan menghancurkan keluarga Chen, semua demi menyatukan Huaxia. Pembunuhanku terhadap Chen Jinglei murni karena keharusan. Keluarga Chen selalu bertindak mandiri, melakukan sesukanya, dan menyebabkan masalah di mana-mana. Dulu keluarga Chen-nya membuat marah keluarga Kuju dari Dumying. Apakah pada akhirnya Gulchen Defend Lord yang membalas dendam untuknya dan gugur dalam pertempuran di Dumying? Saat ini Huaxia tidak memiliki dewa yang menjaganya, dan kekuatan-kekuatan besar mengincarnya dari segala sisi. Bukankah Cheng Jinglei
seharusnya menebus dosa-dosanya dengan kematian. Kata yang bagus. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk memancing ular besar itu pergi. Alih-alih memikirkan untuk melarikan diri, kau malah memfitnahku di belakangku. Kau tidak mati. Maafkan aku. Aku sulit dibunuh. Aku telah mengecewakanmu. Cheng Jinglei, semua yang telah kulakukan adalah demi Huaxia. Hati nuraniku bersih. Dulu, Huaxia memiliki Dewa Guchen yang memimpinnya. Caramu melakukan sesuatu bukanlah masalah. Namun sekarang, setelah Defend Lord Tugul, aku tentu tidak bisa membiarkanmu terus bertindak sembrono dan membuat motion bagi Huaxia di mana-mana. Saat ini, jika kita tidak bersatu, maka Huaxia pasti akan oleh musuh asing sepenuhnya dipecah belah. Jika kau bisa belajar dari pelajaran 5 tahun yang lalu dan maju serta mundur bersama kami, maka aku bersedia untuk meminta maaf kepadamu demi kebaikan yang lebih besar. Hati nurani bersih. Apakah kau bahkan punya hati nurani yang tersisa untuk dipertanyakan? Lupakan tentang hati nurani yang baik. Hati hitammu itu pasti sudah membusuk. 5 tahun yang lalu, aku baru saja memulai. Tepat ketika aliansi keluarga Dongying melancarkan serangan besar terhadap dunia bisnis Huaxia, aku mencarimu untuk membahas strategi melawan musuh. Kau secara lisan setuju sepenuhnya. Tapi apa yang terjadi? Kau mundur pada saat kritis, meninggalkan keluarga Chenku untuk menghadapi Dongying sendirian. Di satu sisi di dunia bisnis, aku melindungimu sekelompok pengecut. Di sisi lain di balik bayangan aku menghadapi pembunuhan oleh ninja Dongying. Hasilnya adalah, di mulutmu, itu menjadi bertindak sepihak dan menciptakan musuh bagi Huaxia. Itu semua adalah hal-hal di masa lalu. Jangan kita ungkit lagi. Saat ini tentang bagaimana kita mengatasi kesulitan ini. Hal-hal masa lalu, mengapa kita tidak boleh membahasnya? Pelajaran dari masa lalu seharusnya menjadi pengalaman hari ini. Jika kita tidak belajar dari pengalaman dan merangkum pelajaran, tidak peduli berapa kali, kita akan tetap gagal. Lalu pelajaran apa yang telah kau pelajari? Pelajaran yang saya dapatkan adalah musuh internal jauh lebih menakutkan daripada musuh eksternal. Saya harus terlebih dahulu menyingkirkan si kambing hitam. Mainkan sebuah adegan denganku. Baiklah. Ular besar sudah mati. Masalah internal telah diselesaikan. Musuh internal yang kau maksud adalah ular besar. Saya sebenarnya juga ingin menyingkirkan kalian semua. Tapi seperti yang Anda katakan, sekarang karena Guchen Defend Lord sudah tidak ada di sini, kita seperti domba yang akan disembelih. Jika pada saat ini kita tidak bersatu, kita mungkin akan dimusnahkan sampai tidak tersisa sedikit pun. Ular besar itu baru saja mati begitu saja. Setelah memaksa kami ke dalam keadaan seperti ini, ia mati begitu saja dengan begitu mudah. Ular besar itu mati. Ular besar itu mati begitu saja. Ia memakan begitu banyak orang, dan bahkan memakan putriku. Terimalah belasungkawa saya. Namun mengingat bagaimana Mo Xuang berakhir, mungkin sudah waktunya untuk perombakan total. Jika Anda benar-benar peduli pada Huaxia, datanglah temui saya kapan saja. Hentikan. Mo Cheng Sugong, ular besar datang dan menyebabkan kekacauan. Memaksa kita ke dalam keadaan seperti ini. Dan bahkan memakan Mo Xuang. Penjelasan macam apa yang ingin kamu berikan padaku? Penjelasan seperti apa yang Anda inginkan? Dendam antara aku dan Mo Zhu akan diselesaikan sepenuhnya. Mo Zhu akan melepaskan hak waris keluarga Mo. Selain itu, keluarga Chanmu harus menyediakan 20% dari sahamnya untuk dialihkan atas namaku sebagai mahar Mo Zhu. Sepertinya, Anda mencari keadilan untuk putri Anda, tapi kenyataannya Anda terus-menerus mencari keuntungan untuk diri sendiri. Saya sangat penasaran. Putri Anda sudah meninggal. Dan Anda sudah sangat tua. Siapa sebenarnya yang Anda perjuangkan? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saya pikir setelah kembali, Anda bisa meminta ayah Anda menyelidiki secara menyeluruh. Saya yakin Anda. Dia di luar. Dia pasti punya anak haram. Kamu. Semuanya. Kalian semua masih ingin saya memberi kalian penjelasan. Tentu saja. Bencana tak terduga ini disebabkan olehmu. Kau harus memberiku kompensasi. Cheng Jinglei, aku ingat. Kau punya adik perempuan, Chen Dingyun, yang baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Kalau begitu biarkan Jingyun menikah denganku. Dan kemudian, aku juga ingin keluarga Chenmu memberikan 2 perusahaanmu sebagai mahar kerja sama kita.
akan dianggap sebagai kompensasi. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Bagaimana? Paman Xiang, sekarang Anda tidak menyebutkan masalah bersatu melawan orang luar lagi. Tentu saja, kita harus bersatu melawan pihak luar. Namun untuk mengusir ancaman eksternal, stabilitas internal harus dicapai terlebih dahulu. Hanya dengan menyelesaikan urusan di antara kita dengan jelas, barulah kita bisa sepenuh hati bekerja sama. Jika saya tidak setuju, apakah kalian akan lagi-lagi bergabung ketiga keluarga untuk menargetkan keluarga Chen saya? Tentu saja. Kalau begitu saya pikir, membiarkan kalian mati di sini akan lebih menguntungkan. Lagi pula Mo Chen Suegong baru saja mengalami wabah ular. Bahkan jika kalian dimakan oleh ular raksasa, itu akan masuk akal. Apa yang kalian takutkan? Fang Xi, Keluarga Fangku tidak menginginkan kompensasi apapun. Itu tidak ada hubungannya denganku. beberapa orang itu ingin penjelasan. Mengapa Anda tidak membantu saya memberi mereka penjelasan? Apa maksudmu? Apakah kamu meremehkan keluarga Feng karena mereka yang terlemah? Jadi kamu menindas Tuan Muda Feng. Aku memberitahumu Chen Jinglei. Saat ini, kita adalah aliansi tiga keluarga. Jika kamu tidak memberiku jawaban yang memuaskan, hati-hati ketiga keluarga kita akan membubarkan keluarga Chenmu. Jadi bagaimana jika itu aliansi? Apakah kalian pikir saya takut pada kalian? Jika kalian tidak takut mati, maka datanglah padaku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kalian para abadi sedang bertarung. Aku pergi dulu. Tunggu, apakah saya sudah selesai bicara? Siapa yang menyuruh kalian pergi? Tuan Muda Feng, apa yang kamu takutkan? Apakah kamu mengatakan keluarga Fengmu akan selamanya tetap menjadi keluarga bangsawan kelas 2? Tidak peduli seberapa kuat keluarga Chen-nya, aku menolak untuk percaya dia bisa memegang kekuasaan mutlak. Tuan Muda Fan, prestasi keluarga bangsawan tingkat atas. Kau juga telah mengalaminya. Sekarang jalan menuju kemajuan terbentang di hadapanmu. Apakah akan mengambilnya atau tidak? Terserah padamu. Satu nasihat. Jangan berpikir bahwa jika kau tidak berpartisipasi, Chen Jinglei akan membiarkanmu pergi. Jangan lupa, dia memaksa Mo Xuan untuk melakukan bunuh diri ritual. Jika keluarga Chen tidak jatuh, kemana kau bisa melarikan diri? Apakah kalian sudah membentuk aliansi kalian? Saya akan memberi kalian penjelasan semua tuntutan kalian. Saya terima semuanya. Dan saya mendukung semua klaim sah kalian. Jika kalian membutuhkan tim hukum keluarga Chen saya juga bisa meminjamkannya kepada kalian. Kamu masuk akal. Bagaimana dia setuju? Begitu saja? Mungkinkah dia benar-benar takut pada tiga keluarga kita yang bergabung? Sepertinya aku meminta terlalu sedikit. Tuan Muda Chen, kau benar-benar orang yang jujur. Karena kau sudah menyetujui semuanya, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Namun putriku Miao Miao dimakan oleh ular besar. Aku hanya punya satu putri. Aku ingin mencari keadilan untuk putriku. Rubah tua ini melihat Chen Jinglei mudah diajak bicara, justru menaikkan tuntutannya. Benar, dan putriku Mo Xuang, apakah mudah bagiku membesarkannya sebesar ini? Mo Zhu juga dibesarkan olehku. Meskipun tidak ada jasa, ada kerja keras kan? Saya akan mengganti rugi semuanya. Selama tuntutan kalian masuk akar dan sah, saya akan mengganti rugi semuanya. Namun untuk detailnya, saya pikir kita masih perlu membahasnya dengan Tuan Muda Fang. Keluarga Chen saya tidak akan membuat tuntutan yang berlebihan. Selama Anda mengganti rugi kerugian Mo Chen Suegong, itu sudah cukup bagi saya. Apa maksudmu? Apakah kamu meminta kompensasi dari keluarga Feng? Kalau tidak siapa, telur-telur ular itu dibawa oleh keluarga Fang. Ular besar itu mengikuti telur-telur ular itu ke sini. Mo Chen Suegong kami juga merupakan korban. Jika keluarga Fang tidak mengganti rugi, siapa yang akan? Tuan Muda Chen, tidak pantas bagimu untuk mengelak tanggung jawab seperti ini. Pesta Dragon diselenggarakan oleh Mo Chen Suegong. Ketika kami para pelanggan menghadapi masalah, tentu saja kami harus menuntut ganti rugi dari hotel. Benar. Tuan Muda Chen, aku juga, tamu Mo Chen Suegong, keluarga Fang kami, menderita kerugian besar kali ini. Aku juga menuntut kompensasi. Tuntutanku tidak tinggi, sama seperti mereka. 20%, saham sudah cukup. Fang Xi, Anda terhitung sebagai pelanggan. Apakah perjamuan Suigong mengundangmu? Apakah kamu punya undangan? Juga, aku ingat kartu anggota ANMU. Sepertinya dibatalkan oleh Wan Yucheng. Bukan begitu? Jadi, kamu bahkan bukan pelanggan tetap hotel ini sekarang. Hak apa yang kamu punya untuk menuntut ganti rugi dari kami? Dan kamu, apakah aku mengundangmu? Kalian yang disebut individu masyarakat kelas atas selalu mengklaim membenci ini, membenci itu. Tapi siapa sangka, kalian semua sebenarnya menyelinap masuk ke perjamuan. Sungguh mulia. Bahkan saat aku masih menjadi satpam,
Aku tidak pernah melihat hal seperti ini. Aku adalah pelanggan yang sah, bukan begitu. Kartu keanggotaanku masih berlaku. Aku memesan kamar. Maka kamu seharusnya lebih menyalahkan Fang Xil. Itu adalah keluarga Fang yang membawa telur ular tanpa izin kami ke hotel. Ini menyebabkan ular raksasa itu terus mengamuk. Oleh karena itu keluarga Fang seharusnya menanggung semua kerugian sendirian. Berhentilah mencoba membodohi orang. Aku tidak akan. Jika kamu terus membuat masalah di sini, apa kamu percaya aku sekarang akan menghadapimu? Kamu membunuh Ibu Mozul dan bahkan mengirim putrimu sendiri ke mulut ular. Kamu juga diam-diam memindahkan aset keluargamu. Apakah semua kejahatanmu ini cukup untuk menghukummu mati? Eksekusi segera. Tuan Muda Chen, aku akan memberimu kompensasimu, tapi aku punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Apa yang kau lakukan? Lindungi Tuan Muda Chen. Sebenarnya aku ingin dia mati. Jika kamu menembakkan pistol ini, satu-satunya yang mati adalah kamu. Tidak ada yang akan hidup. Tuan Muda, aku menyelamatkan hidupmu hari ini, dan juga hidup Tuan. Apa yang aku berutang pada keluarga Feng, sudah terbayar. Tuan Muda Chen, aku tahu identitas aslimu, dan aku sangat menghormatimu. Aku akan berlatih keras selama beberapa tahun lagi. Aku harap ketika kita bertemu lagi, aku bisa mengikutimu. Baiklah, aku berjanji padamu. Jinglei, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tapi untuk keluarga Fang, apakah mereka baik-baik saja atau tidak? Aku tidak tahu. Tuan Muda Chen, ampuni aku. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Tidak, ampuni keluarga Fang. Ampuni keluarga Fang. Xiao Wu, bawa Mo Xue dan pergi. Kalian berdua kawal dia. Ya, Jinglei, aku tidak akan pergi. Aku ingin bersamamu. Baiklah. Kalau begitu mari kita berpisah. Baiklah. Apakah kamu melihat orang itu? Orang itu adalah kepala keluarga Zhang saat ini. Aku dengar keluarga Zhang sepertinya akan memasuki industri hiburan. Dia mungkin menyukai wanita cantik sepertimu. Benarkah? Apa kamu belum melihat bagaimana semuanya bekerja? Jika kamu tidak percaya padaku, periksa saja secara daring. Benar-benar kepala keluarga Xiang. Tuan Muda Feng, aku permisi sebentar. Tuan Muda Chen, apa yang kau lakukan? Aku sudah ditangkap olehmu. Tidak bisakah aku bahkan bermain dengan selebriti wanita? Apakah itu tidak diizinkan? Jalan di luar. Apakah itu dihancurkan oleh keluarga Fangmu? Bagaimana aku bisa tahu? Aku ditangkap olehmu. Apalagi yang bisa kulakukan? Melakukan apa? Ikutlah denganku dan lihat. Maka kamu akan tahu. Tunggu. Tuan Muda Chen, tunggu sebentar. Aku adalah Ratu Sinema Huaxia. Gunani, mengapa kau menghentikanku? Apa yang ingin kamu lakukan? Tuan Muda Chen, aku dengar dari Patriark Xiang bahwa kau adalah Tuan Muda Chen. Apakah kau benar-benar dia? Setelah bertahun-tahun berpisah, aku selalu merindukanmu. Apakah kau pernah merindukanku? Merindukanmu. Ya. Kita pernah. Pernah. Bagaimana kalau sekali? Pernah. Kau dulu menyukaiku. Apakah kau sudah lupa? Kapan itu? Pada penampilan pertamamu. Di depan umum. Di perjamuan itu. Ratu film G ini menumpahkan anggur merah padamu. Saat itu, kau bahkan membantuku berdiri. Keesokan harinya, masalah ini menjadi topik hangat. Tapi kemudian keluarga Chen mengetahui bahwa dia sengaja menumpahkan anggur merah padamu untuk mendekatimu. Bukan seperti itu. Tuan Muda Chen, kau benar-benar menyayangiku saat itu. Malam itu, kau tidak hanya memesankan hotel untukku, tetapi juga menyiapkan gaun baru untukku. Gaun itu adalah karya haute couture Chanel. Satu potong berharga lebih dari 1 juta. Jika kau tidak menyukaiku, mengapa kau memberiku hadiah semahal itu? Kamu bilang aku memesan hotel untukmu. Dan juga memberimu hadiah. Tepat sekali. Itu tidak penting. Tuan Muda Chen, terima kasih karena sudah menjagaku saat itu. Malam ini, biarkan aku mentraktirmu makan malam. Kau, Nona muda, tolong hargai dirimu sendiri. Aku sudah punya istri. Tuan Muda Chen, kau sudah menikah. Acara sebesar itu, kenapa aku tidak tahu? Berita juga tidak melaporkannya. Kau pasti marah.
Karena aku berbicara dengan Tuan Muda Feng barusan, dan tidak mengenalimu kan? Bukan begitu. Aku tidak mengenalimu. Aku hanya ingin melihat, apakah kau punya perasaan padaku? Kau marah sekarang? Kau pasti cemburu kan? Nora, tolong pergi. Tuan Muda Chen kami memiliki urusan yang lebih penting untuk diurus. Kau pesuruh, mengapa kau terus merusak waktu baikku dengan Tuan Muda Chen? Tuan Muda Chen, selama 5 tahun kau pergi ini, aku selalu memikirkanmu. Aku diam-diam bekerja keras, berharap saat kau kembali, aku bisa memberimu kejutan. Sekarang aku adalah Ratu Film. Sementara kau telah mendapatkan kembali kendali atas keluarga Chen. Mungkinkah kita tidak punya kesempatan untuk menghidupkan kembali romansa masa lalu kita? Nona, apakah kamu mencoba merebut pria dari Mo Sui, Mau Moju, putri sulung keluarga Mau itu? Apakah kamu sudah tahu perbedaan di antara kita? Kau adalah putri sulung keluarga Mau. Jadi kenapa Tuan Muda Chen bertemu denganku lebih dulu? Yang disukai Tuan Muda Chen adalah aku. Dia bahkan check-in kamar hotel bersamaku. Kalau begitu aku minta maaf, tapi kamu akan kecewa. Perjamuan beberapa tahun lalu itu adalah adik perempuanku Mo Xuang, yang demi menyabotase hubunganku dengan Tuan Muda Chen, memesan kamar itu untukmu, atas namanya. Apa? Sekarang, kamu menggunakan trik lama yang sama lagi, dengan sia-sia mencoba menempel pada suamiku. Demi publisitas, apakah kamu benar-benar berpikir aku Mo Sui mudah diintimidasi? Aku akan memasukkannya ke daftar hitam. Kamu tidak keberatan kan? Selama kamu bahagia, lakukan saja. Ya, Tuan Muda Chan, aku tidak mencari publisitas. Tolong jangan-jangan masukkan aku ke daftar hitam. Ayo pergi, ada hal penting menanti. Tuan Muda Chan, jangan masukkan aku ke daftar hitam. Aku tidak. Kejadian itu, bagaimana kamu tahu tentang itu? Perjamuan itu adalah saat kamu mengambil alih keluarga Chen sebagai patriark sebuah perjamuan perayaan. Itu juga debut pertamamu. Di depan umum, tentu saja aku mengingatnya dengan sangat jelas. Benar, waktu itu. Sepertinya itu juga pertama kalinya aku melihatmu. Ngomong-ngomong, yang meninggalkan kesan mendalam padaku, bukanlah peristiwa besar di permukaan. Lalu apa itu? Melainkan aku melihat, tak terhitung banyaknya nona muda kaya dan sosialita, memeras otak di balik layar, mencoba mencari cara untuk mendekatimu. Hanya mereka yang berencana menyiramkan anggur merah padamu. Ada lebih dari 10. Benarkah? Tentu saja kamu tidak akan tahu. Akulah yang mengingatkan Xiao Wu. Dia bersama dengan tim pengawal keluargamu. Hampir gila karena sibuknya. Hanya untuk menghalangi orang-orang itu. Namun Gu Nani berhasil mengelinap. Tidak heran aku kira, kok waktu itu bahkan tidak ada satupun pengagung. Jadi kamu yang memblokir mereka semua. Jika aku tidak membantumu menghalangi mereka, disiram anggur merah ke seluruh tubuhmu, akan menjadi hal kecil. Aku khawatir, afrodisiak yang akan kamu dipaksa minum, akan berjumlah lebih dari 10 cangkir. piston, Sembunyi cepat. piston. Ada piston. Ada apa ini? Seseorang tidak ingin kita pergi hidup-hidup. Apakah seseorang tidak ingin kita pergi hidup-hidup, atau mereka tidak ingin kau sendiri pergi hidup-hidup? Itu masih sulit dikatakan. Mungkin itu musuh Tuan Muda Chanmu yang telah masuk. Jangan seret kami. Kalau begitu kamu bisa keluar dan lihat sendiri. Bersembunyi seperti ini bukanlah solusi juga. Kita harus mengirim seseorang untuk menyelidiki. Ya, kirim orang dengan status terendah untuk memeriksa. Tuan Muda Chen, aku bersedia. Pergi keluar dan menyelidiki untukmu. Tunggu, ada penembak jitu di luar. Di keluarga Chen kami, tidak ada perbedaan status tinggi atau rendah. Ya Tuan Muda Chen. Jika Tuan Muda Chen berkata begitu, semua orang setara. Kalau begitu biarkan aku memulaginya. Kirim seorang yang terampil, profesional, untuk pergi keluar dan menyelidiki. Pengawal pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi keselamatan keluarga Tuan. Aku tidak akan pernah mengizinkan anggota keluarga Chen mengorbankan diri mereka dengan sia-sia. Yang ini tidak mau, dan yang itu juga tidak mau. Kita tidak bisa begitu saja menunggu di sini selamanya. Hari ini kita sudah cukup banyak mengalami. Kita akhirnya menyingkirkan ular besar. Mungkinkah aku harus kehilangan nyawaku karena Tuan Muda Chen? Para penembak jitu di luar menembak tanpa pandang bulu tanpa mempedulikan identitas. Jika kamu ingin mati, kamu bisa keluar dan mencoba. Kelompok orang ini pasti orang yang sama, yang memblokir jalan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu, tim perbaikan jalan dan penyelamat akan segera tiba. Kita hanya perlu menunggu mereka sampai di sini. Para pembunuh di luar pasti juga tahu bahwa waktu mereka terbatas. Aku khawatir mereka akan mengabaikan segalanya dan menyerbu masuk untuk membunuh. Jangan takut, aku akan melindungimu. Bukankah itu hanya nyawa pengawal yang tidak berharga? Hanya kamu Chen Jinglei yang menganggapnya seperti harta. Betapa fisiknya kau mempermalukan keluarga bangsawan kita. Tuan Muda Chen ini adalah masalah hidup dan mati. Bagaimana keluarga Chenmu beroperasi secara internal, bukan urusanku. Tapi kau baru saja mengatakan bahwa para pembunuh juga tahu waktu mereka terbatas. Kita bahkan tidak tahu berapa banyak pasukan yang mereka miliki, atau berapa banyak senjata yang mereka miliki.
Bagaimana jika mereka mencoba masuk untuk membunuh? Bagaimana kita harus merespons? Mereka hanyalah sisa-sisa dari keluarga Kujo dari Dongying. Kamu tidak perlu tahu detailnya. Aku benar-benar penasaran. Dari mana kau mendapatkan kesombongan seperti itu? Apa kau pikir kau adalah dewa ilahi Gochen? Kau tidak takut pada sarang naga atau sarang harimau? Apakah ninja Dongying 5 tahun yang lalu mengajarimu bagaimana bersikap? Belumkah kau belajar? Jika bukan karenamu, dan jika dewa ilahi Gochen masih bertanggung jawab atas Huaxia, mengapa kita perlu bersembunyi di mana-mana? Tidak memberitahumu adalah demi kebaikanmu sendiri. Begitu kamu tahu apa yang ada di luar, berapa banyak ninja yang ada, aku takut kamu akan sangat ketakutan. Kamu akan langsung mengkhianati kami di tempat. Kau, Apa maksudmu kamu? Jika dewa ilahi Gochen ada di sini, dia pasti akan menamparmu sampai mati. Ini Jingji. Jangan bicara. Aku sedang mengobati lukamu sekarang. aku takut jika aku tidak bicara akan terlambat. Ya, baru saja aku memberitahumu untuk mengirim seseorang keluar untuk mengintai. Tapi kau menolak. Sekarang dengan susah payah. Seseorang telah masuk, dan kau tidak akan membiarkannya bicara. Luka-lukanya terlalu parah. Berbicara bisa berakibat fatal. Aku akan mengambil kotak obat. Tidak perlu. Panah di tubuhku memiliki racun yang kuat. Aku harus selesai bicara. Di luar, orang di luar adalah Tuan Feng dan seorang wanita Dongying. Aku tidak sabar untuk mencicipi darah segar Chen Jinglei. Seperti apa rasanya? Wanita yang baru saja masuk. Dia dulunya milikmu kan? Dia adalah prajurit kematian dari keluarga Fan. Bernama Jingji. Aku mengirimnya untuk membunuh Chen Jinglei. Tapi dia mengkhianati kita. Tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa mengendalikan anjingmu sendiri. Dia sudah masuk. Akankah dia membongkar kita? Tidak. Racun pada panah itu menyebabkan kematian instan saat bersentuhan dengan darah. Dia tidak akan bertahan cukup lama untuk selesai bicara. Mereka Punya apa? Bicaralah. Anak panah itu beracun. Kematian instan saat bersentuhan dengan darah. Dia tidak bisa bicara. Kalau begitu cabut saja panahnya. Apa yang kau lakukan? Coba cabut panahnya. Jika anak panah itu dicabut, dia akan mati. Biarkan dia mati kalau begitu. Dia adalah penjaga keamanan keluarga Fan. Diam. Kau. Dia mencabutnya sendiri. Cepat bicara, cepat bicara. Nyawaku tidak terlalu berharga. Hari ini, aku harus selesai bicara. Wanita itu adalah sisa-sisa keluarga Kujo. Dia juga memimpin tim ninja. Dan juga penembak jitu dari medan perang Eropa. Aku mendengarnya berkata, dia ingin membunuh kalian semua. Ninja-ninja itu sudah. Sudah apa? Selesaikan bicaramu. Jingji. Para ninja sudah menyusup ke hotel. Kenapa? Mengapa mereka ingin membunuh kita semua? Jelas itu keluarga Chenmu yang punya dendam dengan keluarga Kujo dari Dongying. Mengapa menyeret kami ke dalamnya? Huaxia dan Dongying selalu menjadi musuh bebuyutan. Keluarga Kujo juga bertekad untuk memonopoli pasar Huaxia. Itulah mengapa mereka ingin memusnahkan semua keluarga bangsawan di Huaxia. Apakah ini aneh? Dalam perang bisnis, kemenangan dan kekalahan tidak terhindarkan, tapi ketika sampai pada semacam ini, situasi pertarungan hidup mati, bukankah kau, Chen Jinglei, yang bersikeras dengan caramu sendiri saat itu, melawan keluarga Kujo, bertindak terlalu keras, dan dengan demikian membentuk permusuhan ini? Aku tidak pernah menyesali apa yang kulakukan pada keluarga Kujo. Apa kalian sudah lupa beberapa tahun lalu bagaimana mereka memperlakukan kalian semua? Jika bukan karenaku, kalian sekarang masih akan mengemis di jalanan. Apa gunanya mengatakan semua ini? Yang sedang kita pertimbangkan sekarang adalah bagaimana cara keluar hidup-hidup. Bukankah itu jelas? Di luar semuanya adalah pasukan keluarga Fan. Selama kau tunduk padaku, kau masih punya kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Para ninja sudah berada di sana begitu lama. Mengapa tidak ada kabar sama sekali? Apa yang terburu-buru? Semuanya ada di bawah kendaliku. Tapi kita kehabisan waktu. Jalan akan diperbaiki.
Hanya dalam 1 jam. Setelah 1 jam, pasukan keluarga Chen akan tiba. Dan kita akan sepenuhnya kehilangan kesempatan kita. Kalian Huaxia, bukankah kalian punya pepatah? Ketika burung bangau dan kerang bertarung, nelayanlah yang diuntungkan. Kelemahan bawaan orang Huaxia adalah pertikaian internal. Yang perlu kita lakukan adalah terus-menerus memberikan tekanan. Mereka akan mulai bertarung di antara mereka sendiri. Kita hanya perlu menikmati hasil kerja keras mereka. Mereka hanya beberapa orang tua lemah dan sakit. Kirim beberapa ninja ke sana, dan mereka akan mencincang mereka. Lalu mengapa membuatnya begitu rumit? Dulu ayahku punya ide yang sama denganmu, yang memungkinkan Chen Jinglei merebut kesempatan dan mencabut akar keluarga Kujoku yang berusia sabat. Aku menasihatimu untuk lebih berhati-hati. Chen Jinglei hanyalah seorang pemuda yang tidak berpengalaman, yang kehilangan ingatannya 5 tahun lalu. Bahkan jika dia seekor naga, dia terjebak di sini sekarang. Nona Michiko, jika kau takut oleh Chen Jinglei, maka tunggulah di luar untuk kabar baikku. Aku akan mengatakannya lagi. Tolong panggil aku Putri Michiko. Ketika kau bisa berdiri sendiri, maka kau bisa menjadi seorang putri. Apa keluarga Fangmu sudah berkolusi dengan sisa-sisa Kujo? Sisa-sisa atau bukan sisa-sisa? Jangan bicara sekasar itu. Itu adalah keluarga paling mulia di Dongying. Keluarga Kujo. Tuan Muda Feng, kedua keluarga kita awalnya akan disatukan oleh pernikahan. Meskipun Mao Shuang telah dibunuh oleh mereka, tapi aku merasa kau lebih menyukai Mo Zi. Ketika aku kembali, aku akan membuat keputusan dan menikahkan Mo Su denganmu. Dengan keluarga Feng dan mau kita bergabung kekuatan di tanah Huaxia, apa yang tidak bisa dicapai? Kau setuju kan? Tuan Muda Feng, aliansi 3 keluarga besar adalah saranku. Aku masih mempertahankan pandangan ini. Dengan bersatunya 3 keluarga besar, kita bisa membagi-bagi keluarga Chen. Dan semua orang bisa maju lebih jauh. Keluarga Fangmu juga bisa langsung naik ke Huaxia. 3 keluarga bangsawan besar. Terlebih lagi, dengan dukungan keluarga Kujo, bagi kita untuk membagi-bagi dunia ini juga mungkin. Tuan Muda Chen, Tuan Muda Sulung Chen, bagaimana menurutmu? Sepertinya kalian semua berencana untuk menjadi pengkhianat kan? Aku akan membuat para pengkhianat melakukan sepuku. Kata-kataku adalah janjiku. Tidakkah kau takut terlalu banyak membuang dan lidahmu terkilir? Sekarang kami 3 keluarga besar bersatu, dan juga milik Dongying, kekuatan keluarga Kujo. Oh benar. Dan ada juga Rothschild dari Amerika Utara, dan 3 keluarga kerajaan besar Eropa. Chen Jinglei, kali ini kau tidak akan menghilang selama 5 tahun. Ini adalah penghilangan permanen. Ya, buat dia menghilang selamanya. Kamu masih tidak bisa mewakili keluarga Mo, seorang simpanan yang menggunakan cara tercela untuk menikah ke dalam keluarga Moku, seorang wanita beracun yang secara pribadi mengirim putrimu sendiri ke mulut ular. Hal pertama yang akan kulakukan setelah keluar adalah mengirimmu ke penjara. Apa yang dia katakan tidak berlaku. Tuan Muda Feng, percayalah padaku. Dalam keluarga, statusku masih sangat tinggi. Orang ini yang secara pribadi membunuh saudara perempuannya sendiri. Keluarga Mo pasti akan mengusirnya dari keluarga. Semuanya kalian salah paham. Yang diinginkan keluarga Fangku bukanlah kerjasama, melainkan penyerahan diri. Ayah. Masih ada yang belum menyerah. Aku tunduk, aku tunduk. Keluarga Mo kami pasti akan tunduk pada Tuan Feng. Selama kau melepaskanku, apapun dari keluarga Mo kami, kau bisa memilih dengan bebas. Keluarga Sen bersedia mematuhi perintah Tuan Feng. 3 keluarga bangsawan teratas Huaxia. Jika bahkan 1 keluarga menolak untuk menyerah, maka mereka semua mati bersama. Lutut pria sejati bernilai emas. Aku berlutut kepada langit, kepada bumi dan kepada orang tuaku. Mutlak. Tak akan berlutut pada anjing-anjing pemburu si pecundang. Chen Jinglei, apa yang kamu katakan? Jika kau ingin mati, jangan menyeret kami. Tuan Feng, dia adalah seorang penjaga keamanan selama 5 tahun dan telah menjadi bodoh. Kata-katanya selalu tidak pantas. Kau bisa langsung menembaknya mati. Keluarga Chen tanpa pemimpin. Jeti keluarga-keluarga kita bisa membaginya. Tidak, jangan membaginya. Mereka semua dari keluargamu. Dan Tuan mudamu menyukai Mo Zi. Itu sama sekali bukan masalah.
Para wanita keluarga Mo, selama Tuan Muda Feng menyukai mereka. Pilih siapapun yang kau suka. Pria yang akan dinikahi Mo Sui hanya bisa pria berkaliber sejati. Sama sekali bukan Fang Xi. Si tidak berguna semacam itu, Tuan Tua Feng. Mo Su hanya keras kepala. Selama kau membunuh Chen Jinglei dan membuat Tuan Muda Feng dan Mo Ji menyempurnakan pernikahan, dia harus menikah meskipun dia tidak mau. Menurutku itu berhasil. Ini justru hotel terbaik Huaxia. Kalau begitu aku akan menikmati Nona Mo di kamar terbaik. Pasti tidak akan pernah melupakannya seumur hidup. Besan saya benar. Sekarang hanya ada Tuan Muda Chen yang tersisa untuk mati. Tidak apa-apa. Lihatlah kau, masih begitu anggun dan perkasa. Dengan sikap sombong itu, apa kau benar-benar berpikir, aku tidak akan berani membunuhmu? Tuan Tua Feng, dia selalu begini, sombong dan angkuh, tidak tahu tempatnya. Dia menyebabkan dirinya sendiri diburu oleh ninja dongeng, belum lagi. Dan juga merugikan Dewa Ilahi Go Chen. Sekarang Huaxia tidak lagi memiliki Gu Chen Defend Lord. Adapun Dongeng, meskipun dia mata Nuorochi, belum muncul. The film was Kembalinya. translated and Hanya narrated masalah by waktu. M Media. Keluarga Kujo didukung oleh Yamata Nuorochi. Sudah tak terkalahkan. Terlebih lagi, dengan Huaxia kita, keluarga-keluarga terkemuka mengikuti kita. Kalian yang disebut keluarga teratas Huaxia menyesuaikan diri dengan angin, berayun kedua arah. Kemanapun angin bertiup, kesanalah kalian pergi. Kalian didukung oleh ratusan juta rakyat Huaxia, dilindungi oleh Dewa Ilahi Gu Chen dan penjaga perbatasan. Namun kalian hidup seperti para orang-orang tak berperasaan dan tak punya nyali. Apa kalian pikir kalian begitu penting? Yang kalian bicarakan hanyalah masyarakat kelas atas dan kehidupan elit. Tak tahu bahwa pengkhianatan kalian bukanlah kerugian bagi Huaxia, melainkan hal yang baik. Jika Huaxia tanpa kalian para lintah darat, itu hanya akan menjadi lebih kuat. Tuan Tua Feng, untuk apa kau berdiri di sana? Tembak. Ayo tembak. Apa kau berani? Sayang sekali keluarga Fangmu memiliki ambisi besar. Tapi banyak pengecut. Berjuang selama puluhan tahun. Pada akhirnya, kalian hanya bisa menjadi anjing bagi anjing. Ayo kita lihat anjing yang sebenarnya. Ayo pergi. Kaulah yang dulu, saat belajar di luar negeri, lolos dari malapetaka. Kujo Michiko, Di mana saudaraku Sasuke? mati. Baiklah, sangat baik. Hari ini aku harus mencabik-cabikmu untuk membalaskan dendam saudaraku. Nona Michiko. Putri. Michiko. Aku sudah memaksa mereka keluar. Haruskah kita tidak bertindak sekarang? Apa yang kau buru-buru? Keluarga Kujoku, perseteruan darah yang mengakar dalam. Bagaimana bisa aku membiarkannya mati? Begitu saja. Bagaimana? Apa kau masih ingin mendengar? Bagaimana aku memusnahkan keluarga Kujomu? Itu sangat sederhana seperti menghancurkan rumput kering. Tak disangka bahwa keluarga seni bela diri nomor satu Dongying yang bermartabat akan begitu lama. Kurang dari sebulan setelah konfrontasi kita, Yamamoto terpaksa menggunakan metode tercela, mengirim orang untuk membunuhku. Namun, para ninja yang kau kirim, tidak ada satupun yang berhasil melarikan diri kembali. 77 ninja penuh. Semuanya 1 dari 10.000. Dilatih sejak kecil, pasti Dewa Ilahi Go Chen. Kan, Dewa Ilahi Go Chen menindas yang lemah dengan kekuatannya. Menindas manusia biasa dengan status ilahinya. Itu sungguh terlalu memalukan. Gu Chen Defend Lord akan meremehkan untuk bertindak. Kau mengirim total 77 ninja. 21 tewas di tempat. 56 sisanya ditangkap hidup-hidup untuk menjadi teman sparring. Hanya teman sparring untuk kelompok anak-anak. Kau bajingan. Aku tahu. Pasti, Go Chen the Fan Lord yang bertindak. Go Chen the Fan Lord dibunuh di Dongying untukmu. Mati di mulut Yamata nomor Orochi milikku. Ini adalah sesuatu yang semua orang di dunia tahu.
dengan memprovokasi saya seperti ini. Kamu pasti mencoba membuat saya membunuhmu dengan satu serangan. Untuk kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkanmu mati. Begitu mudah, saya akan mengirismu, iris demi iris. Siapa bilang Gochen Divine Lord sudah mati? Chen Jinglei, kau terlalu banyak melamun bukan? Jika dia tidak mati, beritahu kami di mana dia. Saat kau dikejar oleh ular besar dan ketakutan setengah mati, di mana dia? Kau akan disiksa perlahan sampai mati sekarang. Di mana dia? Jika dia masih hidup, mengapa dia tidak muncul? Bagaimana dia masih bisa mengaku menjadi Dewa Guchen? Tidak ada Dewa Guchen di Huaxia. Ini adalah sesuatu yang seluruh dunia tahu. Dewa pelindung semua kekuatan besar juga telah mengonfirmasinya. Hanya kau yang keras kepala seperti bebek mati. Jadi kenapa? Apakah tempat peristirahatan Tuan Ilahi Guchen ada di rumahmu? Apa kau berani memanggilnya keluar dan menunjukkannya kepada kami? Takut kalau mereka, Yamata no Orochi akan datang ke Huaxia dan tidak berani menampakkan diri kan? Jika aku adalah Tuan Ilahi Guchen, aku akan memiliki kesadaran diri. Aku tidak akan pergi untuk memprovokasi Yamata no Orochi, agar aku tidak berakhir dengan nasib mati di negeri asin. Memang seseorang harus mati hari ini. Kalian berdua. Apa kalian tidak akan berdiri di sana? Cepatlah. Pergi. Aku menderita kutukan kematian Yamata no Orochi, dan kehilangan ingatanku selama 5 tahun. Aku tidak menyangka bahwa setelah bangun lagi, semuanya akan berubah. Tapi itu juga tidak apa-apa. Setidaknya, itu memungkinkanku melihat warna asli kalian. Itu membuatku menyadari bahwa apa yang selama ini kulindungi selama bertahun-tahun, benar-benar tidak berharga. Kau adalah Guchen Divine Lord. Dulu aku membunuh Yamata no Orochi, dan tanpa sengaja menjadi korban tipuan jahatnya. Itulah mengapa kalian percaya Yamata no Orochi masih hidup. Tapi itu bukan hal yang buruk. Bagaimanapun itu memancing keluar kalian para sisa-sisa. Tidak mungkin. Yamata nomor Orochi pasti masih hidup. Ini adalah Yamata no Orochi, peninggalan terakhir yang tersisa di dunia ini, bukan? Orang barbar Dongying, kalian menerima bimbingan dari Huaxiaku, dan baru kemudian kalian cukup beradab untuk mendirikan bangsa kalian. Siapa sangka bahwa kalian tidak hanya gagal membalas kebaikan, tetapi malah menendang seseorang saat mereka terjatuh. Kalian benar-benar bajingan tak tahu berterima kasih dari bangsa ini. Aku sudah bilang pada Matsushima Sosuke bahwa tanah Dongying pasti akan binasa. Sekarang dia sudah mati. Aku memberikan peringatan yang sama kepada kalian. Guchen Divine Lord, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Ampun, saya salah. Saya tahu saya salah. Aku salah Tuan Ilahi Guchen. Ampun. Tuan Ilahi Guchen. Maafkan aku. Maafkan aku. Ampuni hidup saya. Aku memberi kalian kesempatan. Kalian sendiri tidak menghargainya. Sekarang, aku hanya bisa mengutuk kalian ke dalam kutukan abadi. Tidak akan pernah terlahir kembali. Aku adalah Guchen Divine Lord, yang memimpin perang dan pembantaian, dan memerintah semua iblis di bawah langit. Biming Sulong, dengarkan panggilanku. The film was translated and narrated by M Media. Ayo pergi. Kita pulang.